Akhir-akhir ini, apakah kalian sudah melihat berita soal ormas yang minta THR secara paksa? Iya, yang baru-baru ini viral. Mereka datang ke tempat usaha, meminta uang lebaran, tapi dengan cara yang jauh dari sopan santun. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebenarnya, ini fenomena lama yang terus berulang. Tapi kenapa sih hal seperti ini terus dibiarkan? Apakah karena masyarakat takut atau karena ada yang mendukung di belakang layar, gitu ya? Kalau kita pikir-pikir, THR itu hak karyawan yang bekerja di perusahaan, bukan jatah wajib yang harus diberikan ke sembarang orang, gitu ya. Tapi yang lebih bikin miris, ini bukan sekadar meminta dengan sopan, melainkan ada unsur pemaksaan, bahkan intimidasi. Bayangkan, kamu punya usaha kecil, sudah susah payah bertahan di tengah ekonomi yang nggak stabil, lalu tiba-tiba ada kelompok yang datang dan bilang, THR-nya mana? Dengan nada yang nggak bisa dianggap bercanda. Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kalau mereka datang berulang kali? Apakah kamu akan menyerah atau mencoba mencari perlindungan hukum? Dan yang lebih menarik, ini bukan cuma terjadi di satu tempat. Dari tahun ke tahun ada saja berita tentang ormas yang bertindak semena-mena. Kadang modusnya berubah-ubah, tapi intinya tetap sama, memanfaatkan kekuatan kelompok untuk menekan masyarakat atau pelaku usaha demi keuntungan pribadi. Jika kita biarkan terus, apakah ini akan menjadi tradisi baru yang harus kita terima begitu saja? Kasus seperti ini sebenarnya itu bukan hal baru, ya. Banyak ormas yang awalnya dibentuk untuk tujuan baik, ya, misalnya membantu masyarakat, menjaga ketertiban, atau menjadi wadah aspirasi. Tapi sayangnya, ada sebagian yang menyalahgunakan status mereka untuk hal-hal yang nggak bisa dibenarkan. Mereka bertindak seperti penguasa jalanan, meminta sumbangan, meminta jatah proyek, bahkan sampai mengatur siapa yang boleh berjualan di suatu wilayah. Mereka merasa memiliki kekuatan lebih dari hukum yang ada, seakan aturan bisa mereka buat sendiri dan masyarakat harus tunduk tanpa banyak bertanya. Kalau kita mundur ke belakang, beberapa tahun terakhir ini ada banyak kasus ormas yang melakukan sweeping di warung makan saat bulan puasa, merazia tempat hiburan malam dengan kekerasan, sampai memaksa masyarakat mengikuti aturan yang mereka buat sendiri, seolah-olah hukum negara ini bisa mereka kendalikan. Bukan hanya itu, mereka juga seringkali menekan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Fenomena ini terus berulang karena mereka merasa bisa bertindak sesuka hati tanpa konsekuensi serius. Bahkan, semakin sering mereka berhasil melakukan tindakan ini tanpa hukuman tegas, semakin mereka merasa berkuasa. Yang lebih mengejutkan lagi, ada beberapa dari mereka yang bahkan mendapatkan backingan dari pihak tertentu, entah itu tokoh politik atau orang-orang berpengaruh. Ini yang membuat mereka makin berani karena merasa ada yang melindungi. Tidak jarang mereka digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik tertentu, baik dalam hal menekan lawan politik atau membangun citra kekuatan di masyarakat. Ditambah lagi, beberapa ormas memiliki anggota yang jumlahnya tidak sedikit, sehingga mereka bisa menggunakan kekuatan massa untuk menekan pihak lain. Terkadang, hanya dengan mengerahkan sejumlah orang ke lokasi tertentu saja, sudah cukup untuk membuat orang-orang takut dan menuruti apa yang mereka inginkan. Hal ini menjadi ancaman besar bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, karena menciptakan ketidakpastian hukum dan rasa takut yang berkepanjangan di kalangan masyarakat umum. Lebih parah lagi, ada pola tertentu yang bisa kita lihat. Biasanya, setelah terjadi kasus besar dan viral, akan ada pernyataan dari pihak terkait yang menjanjikan tindakan tegas. Tapi setelah beberapa waktu, semuanya kembali seperti semula. Inilah yang membuat masyarakat semakin skeptis. Apa gunanya hukum kalau tidak bisa benar-benar melindungi? Kalau dipikir-pikir, kenapa sih fenomena seperti ini tetap ada? Bukannya kita punya aparat keamanan dan hukum yang jelas? Tapi ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Ada beberapa faktor yang membuat ormas semacam ini bisa bertahan dan berkembang. Pertama, ketakutan masyarakat. Banyak orang yang memilih diam
karena nggak mau berurusan dengan mereka. Kalau melawan, bisa-bisa usaha mereka diganggu atau bahkan mengalami ancaman lebih lanjut. Kedua, lemahnya penegakan hukum. Kasus-kasus seperti ini seringkali hanya berakhir dengan permintaan maaf atau tindakan yang nggak memberi efek jera. Dan yang ketiga, ada kepentingan politik yang bermain. Beberapa ormas ini memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh tertentu, sehingga keberadaan mereka dibiarkan atau bahkan dimanfaatkan. Ini membuat mereka semakin berani melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas hukum. Selain itu, ada faktor sosial yang juga mendukung kelangsungan mereka. Ormas-ormas ini seringkali beroperasi di komunitas yang sudah terbiasa dengan hierarki sosial tertentu. Mereka memiliki loyalitas kelompok yang tinggi, sehingga sulit untuk membubarkan mereka begitu saja. Bagi sebagian anggota, bergabung dengan ormas adalah cara untuk mendapatkan pengaruh dan akses ke sumber daya yang mungkin sulit mereka dapatkan secara individu. Dampaknya nggak main-main. Bukan cuma pemilik usaha yang dirugikan, tapi juga masyarakat luas. Ketika ormas merasa bisa bertindak di luar hukum, maka yang terjadi adalah ketidakpastian dan ketakutan. Pemilik usaha yang tertekan akhirnya bisa memilih untuk menutup bisnis mereka. Kalau itu terjadi, lapangan kerja berkurang, ekonomi lokal terganggu, dan akhirnya yang rugi kita semua. Belum lagi dampak psikologisnya. Orang jadi takut untuk berbicara atau melawan karena merasa hukum nggak berpihak pada mereka. Lama-lama, masyarakat jadi terbiasa dengan kondisi ini dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Padahal ini sama sekali nggak normal. Tidak hanya itu, praktik-praktik seperti ini juga menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat, di mana pengusaha merasa harus berdamai dengan ormas agar bisa beroperasi dengan lancar. Ini bisa berujung pada biaya tambahan yang membebani harga barang dan jasa, yang akhirnya akan berdampak langsung pada konsumen. Lalu, apa solusinya? Apakah kita hanya bisa diam dan membiarkan fenomena ini terus terjadi? Tentu tidak. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Pertama, masyarakat harus berani bersuara. Kalau ada kasus pemaksaan atau intimidasi, laporkan. Jangan biarkan ketakutan membuat kita diam dan membiarkan hal ini terus terjadi. Apalagi sekarang, banyak platform yang bisa digunakan untuk menyebarkan informasi, termasuk media sosial. Jangan ragu untuk mendokumentasikan kejadian, mengumpulkan bukti, dan melaporkannya ke pihak berwenang. Kedua, aparat penegak hukum harus lebih tegas. Jangan hanya bertindak setelah ada kasus viral. Ormas yang bertindak di luar hukum harus diproses secara hukum, tanpa pandang bulu. Hukum harus menjadi pelindung bagi masyarakat, bukan hanya sekadar aturan di atas kertas. Ketiga, regulasi tentang ormas perlu diperketat. Setiap ormas harus memiliki tujuan yang jelas dan diawasi secara transparan, sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan. Sekarang saya mau tanya ke kalian, menurut kalian, apa langkah paling efektif untuk menghadapi ormas yang bertindak semena-mena? Apakah hukum kita sudah cukup kuat untuk mengatasi masalah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini supaya makin banyak orang yang sadar akan masalah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.